Oke, kita bertemu lagi di pertemuan 3 analisa dan desain berinteraksi objek. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang membuat project yang mengimplementasikan operator dan fungsi. Mula-mula seperti biasa, file, new project, next saja. Kemudian kita ubah misalkan jadi op fungsi. Create main class-nya biarin kosong, jangan dicentang. Kemudian kita bikin form baru, new JFrame form bernama frm nilai. Yang ketinggalan silakan di YouTube-nya bisa diperlambat atau di retron gitu. Kemudian sekarang adalah kita setelah membuat form dan fungsi, kita ubah propertiesnya menjadi ini kalkulator grade. Kemudian yang ininya preferred size-nya ubah menjadi mana preferred size? Cari preferred size menjadi 350 263. Kemudian setelah itu kita mula-mula tambahkan 7 label tuh 2 3 4 5 6 7 label atau 2 3 4 5 6 7 5 nggak apa-apa kalau nggak mirip sama yang dicontoh. Kemudian 4 spinner atau 2 3 4 3 text fill tuh 2 3. Kemudian dan 2 button tuh 2 gitu. Setelah itu kita ubah mula-mula yang label dulu, ubah semuanya menjadi absen, tugas, UTS, dan UAS. Karena empat-empatnya bernilai center itunya horizontal raisable, berarti kita seleksi dulu. Bisa dengan klik ataupun seleksi kayak gini. Jadi empat-empatnya ke seleksi. Kemudian ubah horizontal alignment ya. Ya, horizontal alignment menjadi center dan resizable tercentang. Cari horizontal resizable menjadi tercentang. Mana dia? Nah ini, di tercentang. Kemudian ubah jadi absen, tugas, UTS, dan UAS. Absen, hilangin dulu ya seleksinya. Absen, tugas, UTS, UAS. Kemudian kita ubah yang lainnya, nilai akhir, grade, keterangan. Nilai akhir, grade, keterangan. Kayak gitu. Ini bisa ditarik aja. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah kita ubah yang itu, jangan lupa di save dulu ya. Jaga-jaga nanti force close atau not responding. Kemudian kita ubah 4 spinnernya biar cepat, seleksi aja 4-4-nya kayak ini. Kemudian ubah modelnya, number, minimum, maksimum 100, maksimumnya di oke aja. Nah kayak gitu. Kemudian ubah berturut-turut menjadi ininya SPN absen di kode ya, SPN absen, SPN tugas dan sebagainya. SPN absen, SPN tugas, SPN UTS, SPN UAS. Nah kayak gitu. Kemudian apalagi kita ubah buttonnya jadi proses dan reset. Proses mnemoniknya P,
reset mnemoniknya R. Bata reset btn, resetnya R-nya besar. Ya ini btn proses, B-nya kecil, P-nya besar, kayak gini. Setelah itu kita seleksi 3 ini, ubah editable menjadi false. Editable menjadi false artinya dia hanya bisa read only, nggak bisa diubah-ubah oleh pengguna. Kemudian fontnya ubah, font titik-titik jadi 16, diantar aja, diketik aja kayak gini, di oke. Kemudian kosongkan teksnya, kosongkan di ini, nah gitu. Terus ubah masing-masing, misalkan txt akhir dan horizontal size-nya jadi 41. Jadi cari horizontal size 41. Kemudian yang ininya jadi 26. Horizontal size menjadi 26. Yang ininya 96. Nah, kayak gitu, diurutkan lagi biar rata. Kemudian ubah txt akhir ini, txt akhir. Nah, ini menjadi txt grade. Nah, ini menjadi txt keterangan. Nah, gitu. Ya, seperti ini dia kurang lebihnya. Oke, kita save dulu. Kita lanjut. Sekarang kita akan memberikan kode pada form ini. Mula-mula kita klik source dulu, yang bagian sini, source. Kemudian cari ini komponennya, tambahin line ini, set location relative to ya, this. Jadinya dia nanti di tengah-tengah. Kemudian kita berikan codingnya yang untuk button process design. Button processnya kalian double klik, nantinya muncul seperti ini. Biar nggak lama-lama, saya copy paste aja ya codingnya ya, karena ini cukup panjang sampai ke bawah-bawah. Nah, kayak gitu. Ini absen, dia mendapatkan nilai dari spinner, tugas UTS, UAS juga. Kemudian ini melakukan pembulatan ke bawah, floor itu kayak tadi. 10% dikali absen, ditambah 20% kali tugas, 30% kali UTS, 40% kali UAS. 0,4 ini sama dengan 4/10 ya, sama dengan 40%. Kemudian deklarasi grade, keterangan, akhir nanti, string ditambah int akhir. Maksudnya ini biar kita nggak susah-susah pakai string value of atau toString, biar pendek. Jadi pakai ini aja, dia otomatis nanti deadbandnya tahu bahwa kita pakai string ini. Kalau pakai number doang itu nanti dia error. Jika absennya kurang dari 70, misalkan absen kalian kurang dari 70, maka grade-nya jadi strip. Dan jika 0 sampai dengan 49 E, 50 sampai 59 D, 60 sampai 70 C, 71 sampai 80 B, 81 sampai kurang dari 100 A. Dan jika misalkan nilainya 999 itu tanda tanya. Keterangannya A, B, C lulus, selain dari itu tidak lulus. Grade-nya kemudian ditambahkan kayak tadi, grade yang ini. Yang ini. Kemudian keempat keterangannya juga, keterangannya nggak usah pakai ini lagi karena dia sudah string. Kita lanjut ya. Sekarang button resetnya yang diklik. Nah, kayak gitu. Kemudian kita tambahkan kodenya. Apa guna ini? Kalau kita tekan reset, angka di absen tugas UTS UAS jadi 0, akhir grade
sama keterangan menjadi kosong teksnya. Kemudian apa yang dilakukan? Tinggal dijalankan saja. Jalankan dengan panah ini. Pilih FRM nilai. Ini perbesar ya, kalau kurang besar. Misalkan absennya 100, tugasnya 60, UTS-nya 60, UTS UAS-nya 60 juga. Kita proses. Nilainya 64 ternyata. 10% kali ini 10, kali ini 12 ya, 22. Kali ini 18, jadinya 50 ya. Atau berapa? 10 ditambah 12, 22. Ditambah ini 40, ditambah ini 24, jadinya 64 pas. Seandainya tugasnya 100, UTS-nya 100, UAS-nya 100. Kalian masuknya cuman UTS sama UAS 20 misalnya. Apa jadinya? Strip, tidak lulus. Nah, gitu. Nggak bisa diubah ya. Kemudian di reset biar nggak susah. Kemudian misalkan absennya 99, nggak bisa ya. Oke, nggak bisa. Oke, limitnya itu kalau kita kasih besar-besar, dia otomatis menyesuaikan. Ininya seperti itulah BTN resetnya. Materinya sudah habis. Iya, sudah habis ya. Oke, cukup segitu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Jangan pakai copy paste ya codingnya. Ini biar videonya nggak panjang-panjang. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.